Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu peradaban Islam, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan bait syair milik Hasan bin Sabit yang dikenal dengan qasidah Al-Hamziyah yang berisikan muqaddimah talaliyah, muqaddimah ghazaliyah, dan muqaddimah al-khamriyah. Di mana muqaddimah ini beliau tulis ketika pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum beliau masuk agama Islam. Baru bait selanjutnya yaitu inti dari qasidah ini beliau tulis ketika beliau sudah masuk Islam. Di sana ada perbedaan jelas sekali, yaitu mufradat atau kosakata yang dalam muqaddimah berisikan istilah-istilah atau kosakata familiar pada masa zaman jahiliyah, seperti mengisahkan khamr atau jenis khamr yang bercampurkan madu dengan air sehingga memunculkan aroma seperti tufah, seperti apel. Kemudian pengaruh dari al-khamr tersebut, yaitu ketika meminumnya maka akan muncul rasa percaya diri, keberanian, seperti seakan-akan menjadi raja atau menjadi sayyid, sehingga punya keberanian ketika menghadapi musuhnya dalam medan perang. Baru masuk pada inti utama, yaitu berisikan tentang keberanian pasukan umat Islam dan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa umat Islam akan menaklukkan kota Mekah dengan kuda-kudanya yang lari cepat, berlomba, seperti terbang dan datang seperti hujan, sehingga penduduk Mekah tidak ada perlawanan sama sekali. Justru perempuan-perempuan mereka mengusir kuda-kuda umat Islam yang gagah berani itu dengan kerudungnya. Ini pemandangan di mana Nabi Muhammad SAW menyaksikan peristiwa ini ketika Fathu Mekah. Nabi mengatakan betul apa yang disampaikan dalam puisi Hasan bin Sabit, bahwa nanti kuda-kuda umat Islam yang gagah berani itu tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, malahan yang terjadi perempuan-perempuan kafir Quraisy menghalaunya dengan kerudung mereka. Ini tanda kekalahan dan tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan ini terjadi ketika Fathu Mekah. Kemudian inti bait selanjutnya yaitu pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan Jibril, malaikat Jibril akan membela pasukan umat Islam ketika menaklukkan kota Mekah, dan Allah akan mengirim pasukan yaitu kaum Ansar. Kaum Ansar yang terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus, di mana orang-orang Khazraj dan suku Aus ini yang berasal dari Yaman, dari Jaddul Arab yaitu Al-Qahtaniyun, yang selalu bertikai berselisih dengan orang yang ada di Hijaz yaitu Al-Adnaniyin. Baik itu peperangan atau saling menghina, saling mengledek di antara mereka. Dan ketika orang kafir Quraisy mengledek, menghina dengan puisi-puisinya, maka kami akan membalas dengan puisi-puisi lagi, atau bila perlu dengan peperangan. Baru masuk kepada inti utama yang selanjutnya, yaitu pembalasan atas ejekan salah satu pembesar Quraisy yaitu Abu Sufyan bin Al-Harits ketika menghina Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit menjawab puisi Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Ala abligh Aba Sufyana anni wa anta mujawwafun nakhibun hawa'u. Tolong sampaikan kepada Abu Sufyan, anta mujawwafun nakhabun hawa'u. Engkau adalah tidak ada artinya. Engkau adalah tidak ada nilainya.
engkau adalah pengecut. Ingat, bi anna suyufana qad tarakatka abdan. Pedang-pedang kami telah membuat kamu menjadi budak. Wa abdud dari sadatuhal ima. Abdud dar yang dulu memegang panji kafir Quraisy, bendera kafir Quraisy terjatuh, kemudian bendera itu dipegang oleh budak perempuan al-ima. Ini menggambarkan pada kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar. Ya. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu. Kau telah menghina Muhammad dan akulah yang meresponnya. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi dzakal jaza. Dan Allah lah yang akan membalasnya. Atahjuhu walastalahu bikuf'in. Kau telah menghina Muhammad walastalahu bikuf'in. Sementara kau tidak sebanding dengan Muhammad. Fasyarrukuma li khairukumal fida. Bait fasyarrukuma li khairukumal fida ini salah satu bait Hasan bin Sabit menurut orang-orang Arab dalam kajian sastra merupakan syair yang sangat netral, yang sangat indah sekali. yakni baik itu keburukannya, baik itu kebaikannya dibandingkan dengan sosok Nabi Muhammad tidak sebanding sama sekali. Nah, atahjuhu walastalahu bikuf'in, kau menghina Muhammad sementara kau tidak ada sebandingnya dengan Muhammad. Tidak ada, ya, walastalahu bikuf'in, tidak sebanding sama sekali dengan Muhammad. Fasyarrukuma li khairukum wal fidahu. Hajauta mubarakan barran hanifan. Kau telah menghina orang yang telah diberkati. Kau telah menghina orang yang selalu bersikap baik. Kau telah menghina orang yang selalu menjalankan ajaran yang benar. Hajauta mubarakan barran hanifan aminallahi shimatuhul wafa. Orang yang kamu hina adalah orang yang al-amin, yang bergelar al-amin, orang yang dipercaya. Shimatuhul wafa, di mana memiliki akhlak yaitu al-wafa, yang selalu memenuhi janji. Atahjuhu amma yahju Rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Amma yahju, orang yang menghina Nabi Muhammad, amma yahju Rasulullah minkum, orang yang telah menghina Rasulnya Allah dari kalian, wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa, baik pujiannya atau pembelaannya itu adalah sama. Fa inna abi wa walidahu wa irdi, sesungguhnya orang tuaku dan kakekku dan harga diriku, fa inna abi wa walidahu wa irdi li ardi Muhammadin minkum wiqa'u. Harga diriku, ayahku dan nenekku untuk membentengi, untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisani sarimun, lisanku seperti pedang yang tajam. La aiba fih, yang tidak ada cacat sama sekali. Wa bahri la tukaddirud dila. Wa bahri, lautanku, la tukaddirud dila, tidak ternodai sedikit pun oleh adila, yaitu timba. Lautan yang luas, kemudian airnya diambil hanya satu ember, lautan itu tidak akan ternodai oleh adila. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi qasidah keseluruhan dari sahabat yang mulia yaitu Hasan bin Sabit yang dikenal dengan qasidah Al-Hamziyah, yang berisi utamanya adalah menjelaskan ketegasan atau keberanian pasukan umat Islam ketika nanti akan menyerang Mekah atau menaklukkan Mekah. Qasidah ini tercipta ketika belum terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Kemudian berisikan tentang pembalasan atas ejekan salah satu pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, dan berisikan pujian sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah yang menyampaikan kebenaran, yang memiliki akhlak yang mulia, yang bergelar Al-Amin, yang selalu memenuhi janji. Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.